Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, di akhir bulan kita ada evaluasi untuk budgeting bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret. Ini udah saya siapin semua catatannya. Kita langsung review aja untuk bagian fix dan variable expense ya. Untuk budgeting di bulan Maret. Nah, di sini untuk groceries kita aktualnya itu masih under budget di 467. Kemudian untuk weekly groceries itu over ya di 1.512.500 karena bulan Ramadan itu alhamdulillahnya banyak masaknya. Jadi ya lumayan banyak di bagian weekly groceries. Kemudian gas and water juga over 8.500, eating out sedikit justru di 695, household di 664, kids 564, tuition 165, housing bill 410, electricity 205, phone bill 150, miscellaneous 290, dan juga untuk di bagian giving di 1344. Kita sambil totalin semuanya. Teman-teman gimana nih evaluasi di bulan Ramadan ini? Di bulan Maret khususnya. Masih aman-aman kah? Semoga masih aman-aman ya. Dan gak over budget. Kalaupun over budget ya masih bisa di backup sama dana THR. Oke, ini totalnya di 6.775, masih di bawah sama yang di budgeting, yaitu 6.880.000. Kita coba kurangi, jadi ada di surplus di 105 ya, alhamdulillah ada lebihnya. Nah, nanti untuk lebihan ini kita langsung masukin ke emergency fund, tapi nggak kita total. Dalam artian, jadi kadang-kadang tuh suka dipakai juga sih ini rollover ini suka dipakai kalau ada yang kekurangan sebelum kita menyentuh dana emergency, dana rainy day atau yang lain. Tapi kita bakal masukin aja dulu di envelope-nya yang ziplock emergency fund aja dulu yang 105 ini. Oke. Teman-teman gimana nih yang berpuasa di Ramadan, lancar-lancar? THR-nya lancar juga, udah banyak dibelanjain ya. Lagian kita udah bentar lagi mau Lebaran, mau Idul Fitri juga. Jadi ya pasti udah dipakai belanja juga. Tapi mudah-mudahan THR-nya bisa bersisa ya, sehingga bisa dialokasiin di saving. Tapi benar gak sih? Kalau di tempat teman-teman gimana? Harga bahan-bahan di pasar naik drastis seperti tahun sebelumnya atau cenderung stabil? Boleh share-share di kolom komentar. Oke, ini kita udah evaluasi. Untuk bagian saving dan sinking fund itu sesuai sama yang dianggarkan. Sekarang kita langsung lanjut aja untuk budgeting bulan April. Nah, untuk budgeting ini kita langsung untuk bulan berikutnya aja. Untuk budgeting THR itu saya ada khusus dan gak ku kontenin. Nanti paling kalau ada lebihan anggarannya baru nanti kita masukin ke saving. Nah, ini kita langsung bagian fix dan variable expense. Mostly masih sama seperti bulan sebelumnya ya untuk anggarannya. Ini sambil kita hitung dulu untuk totalnya yang di bagian fix dan variable expense. Di bagian bulan April juga untuk dana yang saya kelola itu masih sama di 13,5 dan ada tambahan di 500.000. Itu ada tambahan dari luar. Oke, ini untuk di bagian fix dan variable expense di nominal 6.350 totalnya. Kita langsung lanjut juga untuk di bagian saving.
ini juga semuanya kategorinya masih sama-sama aja. Untuk Aisyah saving nggak saya masukin. Untuk Abbas saving 500, Aisyah back to school 1,5, Abbas back to school 200, Haji 100, dan emergency fund 100. Totalnya ada di 2,4 untuk bagian saving ini dulu. Kita langsung lanjut bagian sinking fund. Kategorinya juga sama. Untuk wishlist kit atau di sini ada laptop kakak Aisyah 500, kurban 200, home appliance 50, one month ahead 50, Idul Fitri udah mulai kita saving lagi 300, medical 100, parents 350, gift 50, skincare 200, sibling tadi 350 udah ya, kemudian dan vacation di 250. Kita sambil totalin dulu. Teman-teman udah mulai budgeting juga kan ya untuk bulan April. Yang mulai budgeting sekarang meskipun lagi nuansa buat lebaran, semoga sempat buat budgeting sehingga nanti uangnya nggak kebablasan dipakai selama libur lebaran ini. Jadi kita masih ada anggaran untuk bulan April. Nah ini untuk tambahan bagian saving karena itu tadi nggak muat di bagian sana. Ini ada Aisyah dan Abbas activity, ada retirement, Aisyah dan Abbas college, ada personal saving, house, dan juga umroh. Totalnya 2.650. Ini kita totalin semua. Nah di bagian sinking fund itu tadi tuh salah ngitung. Harusnya itu 2.600.000 tapi kutulis 2.800.000. Nah jadinya kelebihan deh, harusnya 14 juta tapi jadi 14,2. Jadi ini kita hitung ulang untuk bagian sinking fund-nya, hitung ulang cepat. Oke, udah benar ya di 2,6, jadi udah sama semua. Kita langsung lanjut aja cash stuffing ya dari daily cash. Tapi di sini saya lupa bawa cash tray. Jadi ini tuh konten di tempat orang tua. Jadi ya udahlah ya seadanya aja. Kita langsung cash stuffing aja untuk bagian daily cashnya. Dan sorry aja kalau misalnya backgroundnya suka ada suara motor, suara mobil. Mohon dimaklumi ya, karena ya rumah orang tua itu deket jalan raya, jadi ya mau siang ataupun malam tetap aja suaranya ramai di jalan. Kita langsung mulai aja di bagian groceries. Itu kan alokasinya 800 tapi kita pegang cashnya di 500.000. Jadi sebagian cash, sebagian non cash. Kemudian untuk bagian food ada 800 kita pegang cashnya, 400 nya kita non cash dulu, jadi biar gak semua pegang cash karena kadang-kadang bisa juga pakai kris ataupun misalnya transfer. Lanjut di bagian gas and water 300. Ini tuh nominalnya cuma 50 dan 100 karena kemarin tuh nggak sempet nuker, masuk webnya untuk nuker uang baru tuh gagal terus. Dan ya qadarullah jadi nggak bisa nuker uang baru. Teman-teman gimana? Sempat nuker uang baru ya? Karena sekarang ternyata banyak juga ya yang pada suka jual, istilahnya ada tambahan biaya admin untuk tukernya gitu ya. Kalau udah kayak gitu riba jatuhnya, jadi ya udah gak usah nuker, gak apa-apa. Nah ini kita langsung masukin juga. Ini household 300, tuition tuh harusnya 175 tapi kita nggak ada pecahan, jadi kita masukin aja 200 di bagian tuition. Di housing bill kita non cash. Transport juga harusnya 5.000 tapi kita nggak ada. Kita langsung masukin aja di miscellaneous untuk sisanya. Alhamdulillah udah semua di bagian daily cash, udah aman untuk uang di bulan April habis lebaran ini.
Jadi untuk selama liburan ini sampai nanti April pulang dari mudik ini masih pakai alokasi dana THR ya. Jadi ini dana ini insya Allah baru kepakai nanti kalau udah pulang mudik. Jadi lebih baik kita amanin dulu supaya uangnya nggak kepake untuk selama liburan ini. Karena kalau kepake nanti setelah liburan kita untuk hidup dari mana? Masa kita mau ngambil dari tabungan, kan sayang ya. Jadi teman-teman jangan lupa budgeting ya. Jangan lupa kalau setelah lebaran kita masih ada 1 bulan lagi untuk hidup sebelum gajian lagi. Oke, ini kita langsung mulai di binder yang pertama, yaitu di emergency fund. Kita masukin 100.000 aja. Emergency fund itu udah nggak fully funded ya. Kita coba hitung, ada 50, 60, 65, 67, 68, 68 600, 68 700, 800, 68 800.000 untuk di sinking fund. Di uang yang rollover 105 itu nggak aku hitung sebagai emergency fund dulu ya, karena kadang-kadang itu rollover tuh lumayan gampang kepake, karena ya sisa budget nggak apa-apa juga dipakai kalau saya ya, untuk prinsip yang sekarang. Kalau sebelumnya kadang-kadang suka dirapel sampai setahun. Kemudian ini untuk retirement ada di 32 juta. Alhamdulillah. Untuk retirement sebenarnya kepikiran mau masukin ke DPLK, cuma masih ragu-ragu karena di Bank Muamalat kan ada DPLK juga ya, cuma masih aku review dulu tentang gimana baiknya untuk, soalnya ini untuk yang retirement untuk pribadi sih, dana pensiun saya sendiri. Tadi untuk haji udah 100, totalnya ada di 12.200.000 ya. Kemudian ini untuk house kita tambahkan di 250. Oke, di 250. Jadi kita hitung dulu. Ada 1.500.000, 2 juta, 2.100.000, 200, 300. Di dana house ada di 2.300.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk personal saving kita masukin di 250 juga. Sebenarnya di personal saving ini masuknya apa ya? Dana darurat untuk orang tua tambahan kali ya. Jadi kadang-kadang supaya nggak ngeganggu emergency fund rumah tangga ataupun alokasi dana anak-anak dan yang lain, saya simpan di personal saving juga, di rainy day juga, untuk ya double dan triple backup dari kebutuhan orang di rumah. Kemudian untuk umroh di 250, kita coba hitung, ada di 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, di 1.100.000. Ada di 1.100.000. Ya kita nabung aja dulu untuk umroh. Umroh itu sekarang tuh kayaknya di 30 ya, 30-35 kalau mau yang lumayan. Kemudian ini untuk one month ahead ada 100, 200, 300, 400. Alhamdulillah one month ahead ada di 400.000. Udah ada, sip. Alhamdulillah untuk binder yang ini udah semua kategorinya. Kita langsung lanjut di binder yang kedua, yaitu binder kids. Binder kids untuk Aisyah saving kita nggak tabung, sekarang ada di nominal 50-an. Kemudian di Aisyah college
Aisa College kita masukkan 500, sekarang ada 10, 15, 16 juta 50 ribu. Udah ada di 16 juta 50 ribu. Nanti untuk trackernya akan diupdate semua setelah konten aja. Kemudian untuk Aisa Back to School di 1,5, ini udah ada 6, udah ada 9 juta, jadi ada 10 juta 500 untuk di Aisa Back to School. Alhamdulillah, targetnya kan 12-an ya. Kemudian di Aisa Activity kita masukkan 200 ribu. Sekarang ada di 75 ribu, 175, 275, 300, 400, 500. Di 575 ribu di Aisa Activity. Oke, udah. Kita langsung lanjut di Abas Activity, Abas Saving. Abas Saving ada di 500 ribu. Kalau kita total ada di 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10, ada di 30 ya. Alhamdulillah udah nyampe 30 juga ya, masih jauh banget sih dari target memang, tapi ya alhamdulillah. Kemudian untuk Abas College ada di 500 ribu, kita masukkan. Sekarang ada di 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada di 13 juta untuk Abas College. Kemudian Abas Back to School 200 ribu. Karena kan targetnya itu dikit kalau untuk Abas Back to School, untuk sekolah yang tempat kakaknya kemarin ini ada 100, 150, 250, 350, 450, 550, 650. Udah ada di 2.150 ya. Jadi udah cukup kalau untuk ininya, tapi nanti kan perlu nambah nabung kalau mau beli beberapa perlengkapannya. Meskipun sebagian udah nyicil sih kemarin, udah ada tasnya, udah ada yang lain. Kemudian ini untuk di Abas Activity ada 75 ribu, 100, 200, 300, 400, 500. 575 ribu untuk di Abas Activity. Oke, untuk di Binder Kids dan kita langsung lanjut di Binder Sinking Fund. Kita siapin. Oke, ini untuk rainy day. Rainy day itu kita butuh tambahan 200 ribu aja. Ini ada di 150, 250, 350, 450, ada di 1.450.000 untuk di rainy day. Targetnya juga nggak besar sih kayaknya. Kemudian di parents itu di 350. Kita sambil coba hitung dananya. Jadi ya bisa pakai untuk hadiah, bisa jadi untuk dana jaga-jaga kalau orang tua perlu. 200, 300, 600, ada di 1.100.000 untuk parents. Jadi yang tadinya mau bikin goal tertentu kayaknya ya udah, kita yang penting catat aja uang in outnya, dan semoga aja kita dilapangkan rezekinya. Kemudian untuk kurban kita sambil hitung total ada di 3.700.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk Idul Fitri untuk 2026 kita mulai nabung lagi ya, supaya gak keteteran. Kita nabung 300 ribu untuk Idul Fitri. Oke, kemudian di medical juga kita masukkan 100 ribu. Sekarang ada 100, 200, 300, 400. Untuk medical udah ada 400. Kemudian di home appliance kita masukkan 50. Totalnya ada di 160 ribu untuk home appliance. Alhamdulillah. Oke.
Untuk di binder mauve ini done. Dan last untuk binder yang lychee leather binder ini kan aslinya Dana untuk bisnis ya, tapi sekarang aku fungsiin untuk yang tambahan sinking fan aja. Ini kita sambil rapihin uangnya dan tambahan money slip juga karena ternyata tadi kurang. Nah ini tuh mau masukin skincare tapi saya malah buka ziplock yang di belakangnya karena kan itu nempel. Makanya saya bingung waktu di sini, loh kok ada money slipnya? Kayaknya salah, ternyata memang salah buka. Aduh error banget ya Allah. Jadi ini yang dibuka yang siblings. Jadi siblings itu harusnya masuknya di nominalnya 350. Kita tambahin aja. Oke, jadi sekarang di sibling ada 100, 200, 300, 450, ada di 950 untuk di siblings. Ya untuk keperluan adik aja sih untuk yang di siblings itu. Kemudian kita lanjut di skincare 200. Jadi untuk totalnya ada di, kita sambil hitung, 70, 120, 220, 320, 420, 470 ribu untuk di skincare. Ada di nominal 470. Sekarang juga stok skincare-nya masih lumayan sih. Jadi ya masih nanti lagi untuk belinya. Paling kayaknya facial wash aja. Kemudian untuk wishlist kids atau laptop Aisyah itu sekarang ada di 3,5. Alhamdulillah. Kemudian untuk gift kita masukkan 50.000 untuk gift. Sekarang untuk gift itu ada di 100.000. Dan terakhir untuk vacation kita masukkan 250.000. Kita sambil hitung untuk di vacation ada 100, 200, 300, 400, 500, ada di 1 juta untuk vacation. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah semua kita cash stuffing dari mulai daily cash, sinking fund dan juga saving. Kita juga udah evaluasi budget bulan Maret kemarin, jadi ya kita sudah selesai semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan atau terlalu banyak noise pada video kali ini ya, mohon bisa dimaklumi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Please be healthy, selamat lebaran ya buat yang merayakan. Semoga kita lebih baik lagi keuangannya, lebih wise lagi ke depannya di tengah kondisi Indonesia yang lagi kurang baik. Sampai jumpa lagi, bye bye.